Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainin Rahmasari dari kelas 3A Akuntansi Manajerial. Di video kali ini, saya akan mereview bab 7 yaitu penerimaan penugasan dan pemahaman terhadap bukti audit. Yuk kita simak materinya. Yang pertama adalah tahap kegiatan audit laporan keuangan, yang terdiri dari penerimaan penugasan audit, perencanaan audit, pelaksanaan pengujian audit, dan pelaporan temuan. Oleh karena itu, auditor harus mempertimbangkan setiap permintaan auditing atau penugasan audit dari klien. Auditor juga perlu memperhatikan dengan cermat setiap penugasan audit, terutama yang berasal dari klien baru. Klien baru dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah klien yang belum pernah diaudit, dan yang kedua adalah klien pindahan dari kantor akuntan publik lain. Penyebab ketidakpuasan klien terhadap kantor akuntan publik lama yang pertama karena fee, yang kedua adalah kebutuhan jasa, yang ketiga adalah kredibilitas, dan yang keempat adalah tuntutan. Selanjutnya adalah merger antar kantor akuntan publik. 3 hal penting yang harus dipertimbangkan sebelum penerimaan penugasan. Yang pertama adalah tanggung jawabnya terhadap publik seperti independensi, integritas, dan objektivitas. Selanjutnya adalah tanggung jawabnya terhadap klien, yaitu melakukan audit dengan kompetensi dan profesionalitas yang tinggi. Dan yang ketiga adalah tanggung jawabnya terhadap rekan lain seprofesi, seperti mengembangkan kehidupan profesi dan melayani publik. Lalu ada langkah-langkah penerimaan penugasan. Yang pertama adalah mengevaluasi integritas manajemen. Yang kedua, mengidentifikasi keadaan-keadaan khusus dan risiko tidak biasa. Yang ketiga, menetapkan kompetensi untuk melakukan audit. Yang keempat, mengevaluasi independensi. Yang kelima adalah menentukan kemampuan untuk bekerja dengan cermat dan seksama, serta mengevaluasi. Dan yang keenam adalah menyiapkan surat penugasan. Selanjutnya adalah mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko tidak biasa. Yang pertama adalah mengidentifikasi pemakaian laporan keuangan auditan. Yang kedua, memperkirakan adanya persoalan hukum dan stabilitas keuangan klien. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi auditabilitas perusahaan klien. Selanjutnya, ada 2 cara menilai independensi. Yang pertama adalah melakukan standar umum kedua standar auditing. Dan yang kedua adalah mengevaluasi adakah hal-hal yang dapat mengganggu independensi auditor terhadap klien. Selanjutnya adalah menentukan kemampuan melakukan audit dengan cermat dan seksama, yang mana terdiri dari saat penunjukan, penjadwalan audit, dan personil klien. Personil klien ini sendiri dapat berdampak pada yang pertama adalah prosedur untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian intern, yang kedua pengujian pengendalian, dan yang ketiga adalah pengujian substantif. Selanjutnya, pembuatan surat penugasan. Yang pertama adalah penerimaan auditor atas penunjukan oleh klien. Yang kedua, tujuan dan lingkup audit. Yang ketiga, tanggung jawab manajer atas laporan keuangan. Dan yang keempat, kesepakatan mengenai reproduksi laporan keuangan auditor. Di mana kesepakatan mengenai bentuk laporan yang akan diterbitkan auditor untuk menyampaikan hasil penugasan, kemudian fakta bahwa audit memiliki keterbatasan bawaan, bahwa kekeliruan dan ketidakberesan material yang tidak terdeteksi. Dan yang ketiga adalah kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan dalam SPI yang ditemukan oleh auditor dalam auditnya. Selanjutnya, akses ke berbagai catatan, dokumentasi, dan informasi lain yang diharuskan dalam kaitannya dengan audit. Selanjutnya, pembatasan atas tanggung jawab auditor, dan yang terakhir adalah komunikasi melalui email.
di mana isi surat penugasan tersebut adalah yang pertama, nama perusahaan dan LK yang akan diperiksa. Yang kedua adalah tujuan audit. Yang ketiga, audit berdasarkan standar audit. Yang keempat, sifat, lingkup, dan tanggung jawab audit. Yang kelima adalah audit memiliki keterbatasan. Yang keenam, tanggung jawab manajemen. Yang ketujuh, manajemen memberikan representasi tertulis kepada auditor. Yang kedelapan, dasar perhitungan hari auditor. Dan yang terakhir adalah ketegasan kesepakatan dengan klien. Itu tadi review dari saya mengenai bab 7, yaitu penerimaan, penugasan, dan pemahaman terhadap bukti audit. Semoga kita semua dapat memahami materi tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.